Halo sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil. Baik, langsung saja pada kesempatan ini kita akan membahas tentang monotheis atau Abrahamic faith ya. Iman Ibrahim atau iman Abraham. Singkatnya begini sahabat-sahabatku. Jadi setiap dari kita yang hari ini mengaku sebagai penerus iman monotheis Abrahamic ya, bisa masuk ke dalam 3 golongan atau 3 kelompok ini yang sebenarnya sama-sama memiliki iman yang sama ya. Yaitu yang pertama, kelompok yang sekarang disebut sebagai Yudaisme atau penganut agamanya orang-orang Yahudi. Jadi agama Yahudi itu sebenarnya agamanya orang-orang Yahudi. Harus dipahami begitu ya. Bukan agama yang bernama Yahudi, bukan. Karena Yahudi adalah sebutan bagi bangsa. Jadi ketika kita bicara agama Yahudi, maksudnya agamanya orang-orang Yahudi. Yaitu bisa disebut sebagai Yudaisme. Nah, ini melalui Nabi Musa dengan kitabnya Taurat. Yudaisme sendiri, ini kemudian dalam perkembangannya pecah menjadi banyak kelompok ya. Ada kaum yang disebut sebagai Farisi, Esseni, Saduki ya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian dalam perjalanan berikutnya, apa yang disampaikan di hukum-hukum Taurat ini digenapi melalui kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dengan ajarannya yang membawa berita gembira, kabar baik, maka disebut sebagai Evangelion atau Injil, kabar baik. Nah, maka disebut kitabnya adalah Taurat dan Injil. Nah, inilah ajaran-ajaran Yesus yang pengikutnya disebut juga pengikut Kristus alias Kristen. Jadi bukan agama ini sebenarnya. Nah, tapi dalam perkembangannya juga berkembang, pecah menjadi banyak golongan. Banyak sekali ya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad memberitakan hal yang sama, monoteisme Abrahamik di Arab. Yang kemudian dikenal dengan nama agama Islam. Tapi sebenarnya agama Islam sendiri aslinya tidak menunjuk kepada pengikut Nabi Muhammad saja. Karena di dalam surat Al-Quran, misalkan dalam surat 42 ayat 13, nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Surat 42 ayat 13. Dikatakan bahwa agama dari semua rasul sebenarnya tidak disebut agama, tapi din. Di Al-Quran sebenarnya tidak ada kata agama, adanya din. Ya. Jadi din atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai agama itu, yang dimaksud oleh Rasulullah Nabi Muhammad, itu bukan hanya menunjuk kepada pengikutnya Nabi Muhammad saja, bukan. Tapi yang dimaksud sebagai din Islam atau agama Islam itu yang monotheis Abrahamik ini. Jadi pengikut Nabi Musa dengan kitabnya Taurat itu juga bisa disebut sebagai Islam. Yesus Kristus, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, para pengikut Yesus juga menurut Al-Quran juga boleh disebut sebagai Islam. Nah, karena agama atau din dari semua Rasul adalah sama. Satu, monotheis. Salah satu ayatnya itu tadi di Quran, Al-Quran surat 42 ayat 13. Kemudian di hadis juga di Quran surat 21 ayat 92 juga ya. Di hadis Bukhari nomor 1501 juga ya, Bang. Para nabi, Yesus, Isa, Muhammad itu semua agamanya tunggal, satu. Nah, itulah yang dalam budaya tradisi Arab kemudian terkenal dengan istilah aslama atau Islam. Nah, kembali ke sini tadi ya. Jika pengikut Nabi Musa pecah dalam banyak golongan, pengikut Yesus juga, pengikut Muhammad juga begitu. Maka kalau di dalam hadis dikatakan bahwa pengikut Muhammad ini digambarkan pecahnya paling banyak. Ini digambarkan pecah menjadi 71 golongan. Ini 72 golongan. Ini 73 golongan. Pecah jadi banyak. Nah, artinya sahabat-sahabatku, siapapun kita yang hari ini mengaku sebagai pengikut Yesus atau pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Nabi Musa, niscaya kita akan masuk ke dalam salah satu golongan ini. Jadi Anda dan saya adalah salah satu dari golongan-golongan ini. Nah, masalahnya adalah sebenarnya hakikat, ya sekali lagi, hakikat ajaran monotheis. Ya, jadi monotheis itu artinya
hanya memiliki satu sesembahan dalam hidup. Setiap hari hidupnya fokusnya hanya untuk Allah. Makan, minum, bekerja, buka YouTube dan sebagainya dilakukan untuk Allah. Itu yang namanya monoteis. Jadi monoteis bukan cuma pengakuan di mulut, la ilaha illallah, bukan. Tapi harus menjadi dihayati, dihidupi, dihidupi. Menjadi kehidupan sehari-hari. Jadi apa segala sesuatu yang dilakukan untuk Allah atau untuk Yehova. Itulah yang disebut sebagai monoteis. Nah, kembali lagi. Ini sebenarnya sama, hakikatnya sama. Sama sekali tidak ada pertentangan. Maka di Al-Quran juga dikatakan jangan kamu membeda-bedakan ajarannya. Inti ajarannya sama. Persis. Meskipun syariat, ritual-ritualnya kemudian dalam perkembangannya bisa berbeda-beda. Di dalam Islam sendiri, kalau di Indonesia, karena yang masuk dari awalnya adalah Islam versi Imam Syafi'i, ya, maka yang berkembang ya adalah mazhab Imam Syafi'i. Ada beberapa aturan-aturan syariat-syariat Imam Syafi'i. Salah satunya misalkan nggak boleh piara anjing, ya. Ini beda dengan mazhabnya imam-imam yang lain. Total ada 4 imam, ya. Jadi ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Nah, maka kalau di Arab banyak orang Muslim yang piara anjing. Di Indonesia enggak. Kenapa? Karena mengikuti syariat mazhab Imam Syafi'i. Itu salah satu contohnya. Tetapi syariat-syariat itu sebenarnya tidak menjadi hal yang harus menjadi perdebatan jika kita senantiasa memahami hakikat ini. Nah, jika Anda dan saya masuk ke dalam salah satu golongan-golongan ini, tapi lupa bahwa kita memiliki hakikat yang sama, maka 3 kelompok ini bisa berantem, bisa sering bercekcok, nggak bisa rukun, nggak bisa bersahabat. Karena sahabat-sahabatku, konflik yang terjadi karena hal-hal kecil aja, kalau nggak pas artinya begini. Jadi ketika pengikut Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, ini benar-benar pas memahami hakikatnya, maka dia pasti memahami juga bahwa Yesus ajarannya adalah penggenapan dari hukum Taurat. Begitupun para pengikut Al-Quran, jika pas, tidak meleset memahami Al-Quran dengan benar, dia akan memahami di Al-Maidah 68 dikatakan, kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun kalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Nah, jadi pengikut Nabi Muhammad kalau mau taat kepada Al-Quran wajib menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Ajaran yang mana? Ajaran intinya, ajaran hakikatnya. Bukan ajaran syariatnya. Di Taurat misalkan ada syariat dulu. Orang kalau pergi kemana-mana wajib membawa sekop. Jadi kalau mau buang air besar itu harus mengaduk tanah. Kayak kucing gitu ya. Aduk tanah harus ditutup lagi. Wajib hukumnya. Ini hukum Taurat. Tapi ini kan hukum tradisi dan budaya yang kontekstual. Nah, artinya menegakkan Taurat bukan berarti sampai zaman sekarang, karena di Taurat dikatakan kita kemana-mana harus membawa sekop untuk buang air besar, maka kita membawa sekop. Tidak, ya. Sekarang sudah ada jamban, sudah ada WC, ya. Tidak perlu lagi. Tapi inti pesannya adalah jaga kesehatan. Buang hajat harus memperhatikan hukum kesehatan. Intinya di situ. Nah, bentuknya, perlakuannya bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Kalau di Indonesia mungkin kita buang hajat pakai air, dibersihkan dengan air, maaf ya, cebok pakai air. Kalau di beberapa negara-negara lain mungkin biasa pakai tisu basah dan sebagainya. Tapi inti pesannya adalah jaga kesehatan. Nah, jadi jangan diperdebatkan masalah syariatnya. Itu satu contoh saja. Nah, intinya sahabat-sahabatku, kalau kita sudah memahami hakikatnya, agama atau iman Ibrahimik monoteisme ini, maka baik pengikut Taurat dan Injil maupun pengikut Taurat, Injil dan Al-Quran pasti akan ketemu, pasti akan bersatu. Terutama teman-teman Muslim ya, misalkan di Al-Quran itu sebenarnya sudah sangat jelas dikatakan, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun loh ya, kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil. Cuman sayangnya hari ini banyak ustadz, banyak orang yang ngaku guru-guru Islam malah mengajarkan Injil yang asli dan Taurat katanya sudah tidak ada. Padahal di dalam Al-Maidah 46 dikatakan di situ bahwa Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah.
Dan di ayat 48 dikatakan Injil yang dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah itu Allah menjaganya. Nah, jadi Injil itu cahaya dan petunjuk dari Allah dan dijaga oleh Allah menurut Al-Quran. Tapi sayangnya banyak kristolog-kristolog atau orang yang menyebut diri sebagai guru-guru Islam malah mengajarkan bahwa Injil dan Taurat sudah nggak ada yang asli. Yang ada di Bible itu nggak bisa dipercaya. Nah, ini kan merusak pesan dari Al-Quran sendiri yang berkatakan bahwa Allah menjaganya. Allah loh yang menjamin menjaga Injil dan Taurat itu. Bukan percetakan-percetakan, bukan manusia-manusia, bukan bapak-bapak gereja, bukan, tapi Allah. Siapa yang bilang? Al-Quran, Al-Maidah ayat 48. Kenapa harus dijaga? Karena Injil dan Taurat di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Pengikut Yesus tidak akan bisa memahami siapa satu-satunya Allah yang benar jika tidak mengikuti petunjuk Taurat. Karena hanya di Taurat dikabarkan, dijelaskan bahwa Allah yang sejati, Allah dari segala Allah, Elohim dari segala Elohim itu adalah Yahweh. Ulangan 10 ayat 17. Yahweh adalah Allah segala Allah. Namanya Yahweh juga hanya ada di kitab Taurat. Orang yang hanya membaca kitab Perjanjian Baru atau kitab Injil saya tidak akan tahu siapa nama Bapa yang oleh Yesus disebut sebagai Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu di Yohanes 20 ayat 17. Itu orang nggak bisa tahu kalau tidak baca Taurat. Nah, jadi pengikut Yesus harus juga diterangi cahaya Taurat. Memahami Injil harus dengan cahaya Taurat. Nah, begitupun Al-Quran. Ya, maka Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Itu sebabnya dalam Al-Maidah 48 dikatakan Allah menjaganya. Dan bahkan di dalam Yunus 94 dikatakan, Muhammad, kalau ada keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi Nabi Muhammad aja disuruh tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum Nabi Muhammad. Siapa? Pendeta-pendeta Nasrani dengan kitabnya Injil. Rabi-rabi Yahudi dengan kitabnya Taurat. Jadi tanya, kenapa harus tanya? Karena Taurat dan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Nah, kalau orang yang mengaku pengikut Nabi Muhammad tidak memperhatikan perintah Al-Quran ini, yang tadi pertama ya, Taurat dan Injil ada cahaya dan petunjuk. Kemudian, yang kedua, Al-Maidah 48. Allah menjaganya. Yang ketiga, Yunus 94. Kalau ada keraguan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Jadi tanya, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya, sesat di jalan. Ya, sering beberapa kali sudah saya sampaikan. Misalkan soal surga neraka. Di Al-Quran banyak berbicara tentang surga neraka. Jannah, tidak disebut surga ya, tapi jannah. Surga itu kita mengadopsi dari bahasa Hindu, Sanskerta ya. Swarga loka. Neraka juga ya. Kalau di Al-Quran dan di Alkitab sebenarnya tidak ada kata surga. Di Al-Quran disebutnya jannah, taman, kebun. Nah, apa yang dimaksud sebagai kebun itu? Nah, ini dijelaskan banyak di dalam Injil. Surga atau tempat manusia yang tidak ada dosa, tidak ada sakit penyakit, tempat indah. Nah, kalau tidak mau bertanya, bisa-bisa kepleset surganya jadi seperti katanya Ustadz Syam yang dikhotbahkan, diceramahkan di Trans 7 atau Trans TV tahun 2017 lalu. Surga adalah tempat pesta seks. Nah, ini akibat dari tidak menegakkan Taurat dan Injil. Tidak taat sama Al-Quran. Kalau ada keraguan surga itu bagaimana? Tanya kepada pembaca kitab sebelum kamu. Yunus 94. Hai Muhammad, jika ada keraguan-raguan, tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Tanya mas bro, tanya. Ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, jadi sahabat-sahabatku, sebenarnya ketiga golongan besar ini, ada banyak sebenarnya. Nabi-nabinya ada banyak. Tapi secara garis atau secara singkat ada 3 golongan nabi besar. Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus Kristus, dan Nabi Muhammad Rasulullah ya. Inti hakikat pesannya, kalau kita memahami hakikatnya sama, ini mesti ketemu. Jadi misalkan Anda berada di sini, penganut Yudaisme, atau saya mungkin di sini, ya, di antara banyak orang. Salah satu dari Anda juga di sini, pengikut kelompok-kelompok. Nah, kalau Anda memahami hakikat ajarannya, kita pasti ketemu dan bersahabat. Pasti ketemu dan bersahabat. Tetapi kalau tidak, akan berantem. Jadi artinya begini singkatnya.
Orang-orang pengikut Kristus yang menyebut diri sebagai Kristen maupun pengikut Nabi Muhammad yang menyebut diri sebagai Muslim atau Islam, yang sering tidak cocok, tidak akur, bahkan berdebat, berkelahi, ini adalah orang-orang yang tidak memahami hakikat dan kesejatian. Pahamnya kurang pas sedikit aja, ini bisa berantem loh sahabat-sahabatku. Karena ini kebenaran yang murni. Jadi harus memahaminya pas. Memahami Taurat dengan pas. Memahami Injil dan Taurat juga dengan harus pas. Memahami Al-Quran, Taurat dan ini juga harus pas. Kalau tidak pas bisa melenceng. Melencengnya sedikit aja. Sama seperti sudut itu ya. Kalau kita ada sudut ini. Sudut itu contohnya gini sahabat-sahabat. Ini kan garis kalau lurus gini. Kayak rel kereta lurus ya. Sejajar. Tapi kalau sudut. Begini ya. Nah ini misalkan agak melebar gini. Ini melencengnya sedikit. Tapi ini kalau sudah 10 kilo ke sana jauh jaraknya. Melencengnya jauh. Jadi terkesan bahwa antara ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Nabi Isa atau Yesus, wah beda banget, sangat berbeda, tidak sama. Wah karena tidak sama berarti Allahnya atau taste-nya beda. Nah jadi kacau balau nggak karu-karuan. Tapi kalau memahami hakikat dan pesan-pesan yang mulia, yang betul-betul asali, maka akan mendapat persamaan-persamaannya. Nah baik sahabat-sahabatku, ini dulu video kali ini, kita akan lanjutkan di video yang berikutnya ya. Jadi saya menyampaikan ini hanya sebagai pewartaan, pemberitaan bahwa sesungguhnya Allah yang diberitakan di dalam Al-Quran, dalam Taurat, Injil adalah jelas Allah yang sama. Yang di dalam kitab Taurat, Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Loh, jadi Allah yang diberitakan Nabi Musa dalam Taurat Kejadian 1 ayat 1, siapa? Pencipta langit dan bumi. Begitupun hal yang sama diberitakan oleh Yesus dan oleh Nabi Muhammad. Dalam hadis maupun Al-Quran. Bahwa Allah yang diberitakan adalah sang pencipta langit dan bumi. Loh, berarti dari sini dan sini sama toh? Iya sama. Nah kalau ada kemudian hal yang sepertinya tidak sama, seolah-olah nggak sama, ini yang harus kita teliti. Belesetnya atau mulai nggak beresnya di mana? Dalam kekristenan misalkan ada ketika muncul doktrin Trinitas. Ya, mulai kacau ini. Allah yang monoteisnya mulai jadi Tritunggal. Satu tapi tiga tapi nah ini mulai kacau di sini. Nah ini belesetnya di mana? Ini yang harus dilurus-luruskan. Juga teman-teman yang mengaku pengikut Nabi Muhammad. Misalkan di hadis dan di Al-Quran disebutkan bahwa Isa Al-Masih selain disebut sebagai Rasulullah, Nabi Allah, tapi juga bergelar sebagai firman Allah atau kalimatullah. Nah ini sebenarnya sama dengan kesaksian Injil. Di dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus sebagai firman Allah. Kitab Wahyu 19 ayat 13, Yesus sebut sebagai namanya adalah firman Allah. Loh berarti ajaran Nabi Muhammad, ajaran Al-Quran dan ajaran Injil sama dong tentang Yesus. Iya sama. Nah kalau kita bisa memahami titik temu ini kan jadinya enak. Tapi kalau tidak mau pokoknya. Nah jadi yang fatal itu adalah ini. Klaim-klaim fanatik. Mengklaim diri pokoknya yang paling benar hanya ajaran Musa. Yang ngaku-ngaku Kristen juga. Pokoknya yang paling benar hanya ajaran Kristen, pengikut Yesus. Yang ngaku pengikut Muhammad juga gitu. Pokoknya yang paling benar harus pengikut Muhammad. Kalau bukan pengikut Muhammad, kafir, masuk neraka semua. Nah, klaim-klaim fanatik dan picik dan bodoh seperti inilah yang membuat berkelahi. Merasa yang paling benar pengikut Muhammad. Betul sebenarnya, tapi ikut Muhammadnya harus beneran. Kalau Muhammad bilang Isa selain Rasulullah dan Nabiullah juga disebut sebagai firman Allah, ya Anda harus ikut Nabi Muhammad dong. Al-Quran menyebut Isa sebagai kalimatullah dan roh minhu ya, dan roh dari Allah juga harus diikuti. Nah kalau diikuti jadinya ketemu. Nah kalau fanatik maunya pokoknya harus nama agamanya Islam saja. Cuma Islam tok, yang lainnya salah. Nah, kalau sudah begini ini yang bikin kacau kan seperti itu. Tidak memahami asal usul akar imannya, iman Abrahamik. Memang beda. Kristen dari garis keturunan Ishak, misalkan begitu ya. Yang Muslim ngaku dari garis keturunan Ismail. Iya memang beda ibu, tapi bapaknya sama Abraham.
Nah, harusnya kan mikirnya dari persamaan sama-sama Bapa. Ngapain mikir perbedaannya dan perpecahannya? Harusnya mikir persamaannya. Apalagi kalau ditarik garis lurus. Penciptanya sama. Allah, God, ilah, teosnya sama. Nah, harusnya bersahabat. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu ya. Sampai jumpa di video yang lain. Haleluya. Salam, salam sejahtera.